SPD, MPD beserta staf pimpinan dan waka dan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Grogol yang berbahagia. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kedatangan tamu istimewa, kita bisa bersemuka bersama-sama untuk melaksanakan praktik kinerja kepala sekolah yang memandu perencanaan pembelajaran yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Jaka Supaya Bagia Sentosa SPD MPD. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah acara kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Monggo Bapak Ibu semuanya kita berdoa bersama-sama, yang intinya kita mohon keberkahan dari acara pada hari ini. Semoga acara pada hari ini memberikan manfaat untuk kita semua, diberi kelancaran dari awal sampai selesai dan bisa menambah ilmu untuk kita semua. Bapak Ibu, yang berikutnya adalah protokol dan sambutan kepala sekolah, sekaligus beliau akan menampilkan atau praktik kinerja sekolah untuk penilaian dari pengelolaan kinerja yang akan didampingi oleh Ibu Pengawas. Monggo waktu sebelumnya saya haturkan kepada Bapak Jaka Supaya Bagia Sentosa. PMM, kepala sekolah, dalam kinerjanya juga harus mempunyai program di dalam PMM menentukan ada 8 indikator. Kemarin sudah kita lalui, sudah kita lakukan, saya lakukan selaku KS, yaitu SUPAK dan sosialisasi visi dan misi. Dan semester ini kami memilih memandu perencanaan pembelajaran. Memandu perencanaan pembelajaran. Alasannya kami memilih itu karena di dalam rapat pendidikan kita tahun 2023 kemarin ternyata ada item kriteria yang masih dinilai oleh PMM itu sedang. Ada 6 indikator yang dimaksud, yaitu literasi kita sudah di PMM kita sudah baik, kemudian di numerasi sudah baik, di karakter juga sudah baik, di iklim kebinekaan sudah baik, di iklim keamanan sekolah sudah baik. Yang kurang baik, belum baik, yaitu di kualitas pembelajaran masih sedang. Nah, dapat lihat di layar di sini. Nah, ini melatar belakangi saya selaku KS untuk bagaimana kita bersama-sama meningkatkan kualitas pembelajaran kita ini untuk masa berikutnya, agar nilai di rapot pendidikan kita paling tidak sama dengan yang lain, yaitu ke nilai baik. Nah, tentu saja ini yang pertama harus dalam kebersamaan kita. Kemudian ada langkah-langkah yang harus kita rencanakan. Misalkan perencanaannya bagaimana, kemudian actionnya bagaimana, kemudian ada masukan atau hambatan atau solusinya bagaimana, terus kita pecahkan bersama bagaimana, kita sepakati bersama bagaimana agar nantinya sekali lagi endingnya kualitas pembelajaran kita semakin baik, kemudian endingnya lagi hasil belajar siswa semakin baik. Sekarang untuk meningkatkan pembelajaran, karena pembelajaran ini tidak asing bagi kita, setiap hari kita bekerja, maka mari kita diskusi. Kita share, kita diskusi, Bapak Ibu dengan teman semeja. Pertanyaannya, rencana apa yang dapat kita buat bersama-sama agar pembelajaran kita ini semakin hari semakin baik? Baik, hasil diskusi saya dengan Bu Har tadi terkait dengan perencanaan pembelajaran yang baik. Menurut kami, perencanaan pembelajaran yang baik itu harus disusun secara sistematis pada modul ajar, di mana meliputi dari tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Di mana pada tujuan pembelajaran, langkah-langkah dan asesmen pembelajaran itu haruslah sinkron atau sejalan.
Dan untuk tujuan pembelajaran itu sebaiknya memang harus mengacu pada visi misi sekolah. Setuju Bapak Ibu? Nah, biasanya ini korektif saya pada saat mengoreksi perangkat Bapak Ibu di modul atau di RPP. Kami masih menemukan banyak produk dari modul atau RPP ini tidak merupakan produk asli daripada Bapak Ibu, tetapi masih produk MGMP. Modul yang baik setelah ada produk kemudian disesuaikan dengan kondisi daripada sekolah kita. Kemudian dalam perencanaan tadi Ibu Eka sudah menyampaikan, sekarang kita dalam pembelajaran yang baik itu yang bagaimana? Baik dan menyenangkan itu yang bagaimana? Yuk, diskusi. 2-3 menit. Agar pembelajaran bisa menyenangkan, yang pertama semua siswa bisa berpartisipasi aktif. Kemudian yang kedua, semua siswa bisa antusias ikut dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, semua siswa menjadi agen dalam pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator saja. Ibu Kalis. Ada yang menambahkan? Beda ya kamu. Dalam diskusi kita, dalam pelaksanaan pembelajaran ada 3 poin yang mempengaruhi. Yang pertama adalah peserta didik. Sebagai peserta didik itu tidak ada yang tidak bisa, semuanya itu pasti bisa, dan semua peserta didik itu mempunyai potensi masing-masing. Nah, hanya kita sebagai pendidik harus paham, memahami karakter anak, di mana kekurangannya, di mana kelebihannya kita harus tahu, sehingga kita sebagai pendidik akan berhasil dalam kegiatan belajar di kelas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pendidik. Di SMP Negeri 3 ini semua pendidik itu berkompeten. Nah, jadi di dalam kelas itu kita juga harus banyak ide dan kreativitas untuk menunjang bagaimana cara kita mengajar di kelas supaya berhasil, sehingga anak tidak bosan dan mencapai tujuan yang akan diinginkan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah sarana dan prasarana. Setiap sekolah, menurut kami itu semua sarana dan prasarana itu berbeda-beda. Contohnya di kelas, di SMP kita untuk LCD itu ada, tetapi terbatas Ibu. Nah, kita sebagai pendidik itu harus pandai-pandai bagaimana cara mengelola kelas supaya mereka tidak bosan dan mereka antusias. Contohnya kita bisa bermain game di dalam kelas ya. Seperti yang saya praktekkan, kadang mencari jawaban antara satu orang dan teman lain seperti itu. Jadi antara jawaban dan pertanyaan itu saling mereka mencari. Nah, itu adalah sebagai salah satu pengganti kondisi sarana prasarana yang terbatas. Sehingga nanti untuk kegiatan pembelajaran di dalam kelas akan berhasil sesuai dengan tujuan pembelajaran. Begitu kira-kira diskusi kami. Mohon maaf kalau ada yang kurang, misalnya ada yang mau menambahkan. Terima kasih itu Ibu Ina, tepuk tangannya. Ya, jadi ada 3 poin dari peserta didik harus terlibat. Tidak ada prinsipnya tidak ada peserta didik yang bodoh, yang lelet, yang lolar, loading lambat. Tidak ada. Tinggal tergantung inovasi dan kreativitas daripada guru untuk bisa membangkitkan, memotivasi sehingga pembelajaran itu menjadi yang menyenangkan. Sarana prasarana tidak menjadi masalah. Oh, aku harus mengulangi kira-kira sarana prasarana ini aku malas, bukan menjadi alasan untuk tidak menyenangkan pada pembelajaran itu. Ini terkhusus biasanya matematika ini menjadi momok, bahasa Inggris menjadi momok. Bagaimana untuk bisa menyenangkan anak-anak like terhadap matematika, bahasa Inggris, IPA tadi dengan game, kemudian dengan S-Break, kemudian dengan tutor sebaya dan sebagainya, sehingga anak dengan potensi itu ya dapat terhargai tentang potensi yang ada di anak itu. Rene alasan murid bodoh aku wegah mulang. Berikutnya adalah apa kira-kira yang menjadi hambatan, potensi dan solusi yang dapat kita kerjakan agar yang baik ini semakin baik lagi. Kita punya teman-teman guru yang hebat. Seperti Bu Nita ketahui, di Rogo 3 ini ada 3 guru penggerak Bu. Kita memiliki 3 guru penggerak. Kemudian Bapak Ibu guru banyak yang masih muda-muda, yang sehat jiwa raga, sehat jasmani rohani, yang tampak cantik, ganteng-ganteng, dan semuanya berpotensi
potensi Bu. Saya melihat secara apa itu kemampuan itu mereka kompeten semua. Jadi ini merupakan potensi yang luar biasa yang sebenarnya dimiliki oleh Grogol 3. Hanya saja pasti juga di satu sisi juga ada kelemahannya. Terkadang nyaman di zona nyaman Bu. Nah ini jadi selalu ada di zona nyaman. Selain potensi ini juga yang bisa menjadi hambatan kalau kita berada di zona nyaman itu kita akan menjadi hambatan karena ada yang berpikir mungkin ketika di zona nyaman aku mulang wis koyo ngene biasane wis rapopo. Jadi kemudian enggan mengikuti perkembangan yang ada. Tapi semangat dan kerja kerasnya bagus Bu. Jadi didukung itu karena kan kriteria guru itu ada yang mampu dan istilahnya mampu dan mau, artinya mampu tapi punya semangat tinggi, itu yang bagus. Tapi ada yang mampu tapi tidak mau, tapi ada yang tidak mampu wes mampu wes tidak mau ini. Tapi di sini itu semua tidak ada yang kriteria ketiga, tidak ada Bu. Jadi semuanya itu masih mau bekerja keras untuk memajukan Grogol 3. Nah, ini juga potensi. Kemudian yang menjadi hambatan itu selain di zona nyaman itu juga kurangnya motivasi siswa dan belajar. Hambatan yang lain itu juga terkadang kita sebagai guru itu saya juga mengakui kadang masih kesulitan dalam mengelola kelas karena keanekaragaman, keunikan yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Di satu sisi kita bisa menuruti ABCD sih, tapi di sisi lain kita mungkin tidak bisa memenuhi keinginan si EFGH, itu pastilah. Jadi dari situ muncul kemungkinan mungkin sedikit kesulitan dalam mengelola kelas. Kemudian keterbatasan sumber daya. Ini keterbatasan sumber daya artinya dari fasilitas. Kita di sekolah ini, tetapi dari hambatan-hambatan itu saya melihat ada solusi di dalamnya Pak. Ada solusi di dalamnya. Bagaimana ketika anak kurang motivasi itu, kalau saya melihat solusinya itu ya gunakan metode pembelajaran yang menyenangkan. Itu artinya model pembelajaran yang paling baik itu adalah yang sesuai dengan situasi dan kondisi siswa. Kemudian bagaimana yang tidak kalah penting selain membuat pembelajaran yang menyenangkan, yang sesuai dengan situasi dan kondisi, artinya menyenangkan itu berarti siswa bisa berpartisipasi aktif, semua bisa terlibat aktif, supaya ini keselimur kalau guru itu bisa membentuk model pembelajaran, strategi pembelajaran yang mengaktifkan semua siswa, insya Allah semua akan termotivasi. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana mengembangkan hubungan yang baik antara guru dan siswa. Ini pendekatan persuasif itu lebih bagus. Jadi kalau ada komunikasi yang baik antara guru dengan siswa, insya Allah ini bisa mengatasi sebagai solusi. Kemudian ketika kita keterbatasan sumber daya, betul yang dikatakan Bu Indang tadi, ketika tidak ada SID di kelas, ini ya SID dewe, langsung dewe gitu ya Pak ya. Ini tapi bagaimana kita bisa berkreasi di situ yang anak juga aktif. Jenenge nek dongarani guru ra kurang lakon. Ini jadi artinya ora kok aku dadi guru 30 tahun cara aku mulang kaya ngene kok jek dikritik wae jek kon mubah. Ya enggak, ketika ada perubahan kita harus mau berubah. Kita juga harus mau move on. Nek ora iso ya carane piye takon. Nek ora gelem takon, ada seminar gratis, ada webinar gratis, ada MGMP sekolah kita aktifkan itu. Terus kemudian komunitas belajar kita, alhamdulillah komunitas belajar kita ini aktif Bu. Jadi setiap semester pasti ada kegiatan dan saya di sini mengutamakan berbagi praktik baik Bu. Jadi ada kemarin Bu Wulan juga, oh iki gawe flip flop, iki carane piye, kalau ini diajari. Jadi masing-masing ketika Pak Ian habis diklat multimedia, kemudian kami minta untuk mengisi. Jadi terus ada guru yang nek mulang ini kok muridku ternyata BK kemarin mengulang kayak ini kok muridku aktif, lah dibagikan bagaimana model strategi. Yang tidak kalah penting, supervisi klinis atau supervisi berbasis coaching ini pastilah sangat membantu, karena di supervisi klinis ini atau berbasis coaching ini sebenarnya guru berusaha menemukan sendiri kekurangannya, terus kelemahannya, lalu menemukan solusinya. Dan ini sudah dipraktikkan di SMP 3 Grogol Bu. Dari Pak Jaka itu ketika supervisi kepada kami itu selalu tidak menunjukkan kesalahan kami. Jadi apa ya istilahnya ngerti dewe. Kuranganmu ning ndi Bu? Mau kuranganmu ning ndi? Terus carane nutupi kekuranganmu ki nek menurutmu sok ben piye? Kayak gitu kan berarti meskipun dengan bahasa khasnya Pak Jaka Bu. Khasnya Pak Jaka ya sok-sok nganggo beleng nganggo. Ini tapi ini yang justru membuat kita
dekat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Otomatis pasti potensi, kita ada potensi, hambatan tetap ada, tapi dari solusi itu yang tidak kalah penting selama kita masih bertugas tinggal seminggu pun, apapun yang menjadi aturan, apapun yang menjadi kewajiban kita, kalau kita tetap harus mau belajar. Itu terima kasih Pak Jaka. Makan bakso jangan lupa tomat. Bapak Ibu guru Grogol 3 pancen hebat. Apa yang disampaikan Bu Eni, Bu Eka tidak kami ulang, pastinya sudah terpatri di dalam sanubari kita untuk melangkah yang lebih baik. Ojo pada zona nyaman tadi. Banyak solusi-solusi yang dapat kita kembangkan seperti yang disampaikan. Itulah Ibu pendamping, Ibu pengawas. Secara jujur Bapak Ibu sudah menyampaikan realitas yang ada di sini dengan segala potensi. Walaupun sedikit juga ada hal yang perlu, bukan kelemahan tapi perlu masih ditingkatkan. Kemudian terkait dengan supervisi klinik di kelas, kami memang memberdayakan Bapak Ibu yang senior, Ibu pengawas, untuk bisa membantu kami untuk mengadakan pendampingan dengan teknis tadi, klinis dan sharing. Jadi tidak ada yang salah, tetapi kita menggali apa yang menjadi kelemahan dan apa yang sudah tercapai pada pembelajaran itu. Yang sudah tercapai kita sharingkan, kemudian dipertahankan. Paling tidak kalau masih ada yang perlu, ialah Bapak Ibu guru merasa ini yang masih perlu dikembangkan Pak, ini yang masih perlu diperbaiki lagi Bu, biarlah Bapak Ibu menemukan sendiri. Dari situ sehingga tidak ada perasaan bahwa disumpah itu merupakan ancaman atau merupakan situasi yang menakutkan, tetapi malah berbahagia karena di situ kita dapat bersharing dia dengan para supervisor yang telah dimintai tolong oleh pimpinan. Itu Ibu pengawas, itu Bapak Ibu sekilas tentang memandu perencanaan pembelajaran, dimulai dari perencanaan, yaitu membuat perangkat pembelajaran yang sesuai dengan aturan yang ada, esensi yang ada, kemudian pelaksanaan sudah kita laksanakan secara lebih baik, dan diakhiri dengan supervisi untuk menemukan kelemahan dan kelebihan atau sesuatu yang sudah kita lakukan dengan baik. Siapa kita? Terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia. Tibalah saatnya kami mohon motivasi, kemudian mungkin arahan atau bimbingan dari Bu Nita kepada kami, apa-apa yang harus kami lakukan, apa-apa yang mungkin bisa kami kembangkan, atau mungkin yang kami memang belum tahu akhirnya menjadi tahu. Untuk itu mohon arahan motivasi dari Bu Nita. Di sini itu potensial, tapi kok kenapa raportnya ini justru yang di kualitas pembelajaran itu nilainya sedang, dan tahun ini kok mengalami penurunan. Ini ada apa Pak? Nah itu ya. Jadi jangan ngisi survei lingkungan belajar sesuai kenyataan nih Bapak Ibu. Nah ini saya juga heran. Gurunya berkualitas, kompetensinya tinggi, kenapa kok di kualitas pembelajarannya ini menurun? Nah, nilainya juga sedangkan yang lainnya itu nilainya baik, nih Bapak Ibu, baik dan naik. Yang di sini kualitas pembelajaran yang turun. Apakah karena Bapak Ibu ada di zona zaman tadi, zona nyaman? Nah, apa terpengaruh muridnya? Muridnya ngelokor, gurunya ngelokor? Atau karena penurunan murid juga ya? Tapi kan sekarang tidak berpengaruh nih Bapak Ibu. Tapi nggih, mengambil hati lagi itu susah ya. Mengembalikan kepercayaan itu tidak semudah membalikkan tangan nih Bapak Ibu. Nggih, kali promo Bu. Promo tersekolah-sekolah yang ada di sini, SD-nya dekat mana Pak? Nah, ketok tular ke masyarakat kan ya Bapak Ibu. Iya, naik lagi, naik. Muridnya sudah tambah karena kita ada promo sosialisasi. Iya, naik walaupun belum kembali seperti semula. Tapi Bapak Ibu juga harus menghadapi TKA nih Bapak Ibu, penggantinya ujian nasional.
Kalau di sini karakter siswa tadi sudah dikemukakan bulan bahwa motivasi belajar anak itu rendah. Sedangkan panjenengan berkompeten, kemudian punya kapasitas untuk pembelajaran itu tinggi, ya tadi alternatifnya adalah pembelajaran yang kreatif. Saya lihat statusnya Bu Indri, jam terakhir IPS, jam terakhir itu jam rawan ya Bapak Ibu. Nah, kita harus bagaimana menyampaikan ke anak itu jangan hanya dengan ceramah, beda dengan jam pertama. Jam pertama kayak ceramah itu masih konsentrasi. Nah, sedangkan nyun sewu di jam-jam rawan, jam terakhir itu ya habis sholat, berjajan itu kan posisinya kenyang. Nah, kenyang itu otomatis ngantuk. Nek diterangke ngangge ceramah tok berarti kados di dongengke. Nah, itu nanti Bapak Ibu yang kreatif nih, pakai metode atau model pembelajaran yang mengaktifkan siswa. Nah, contohnya seperti Pak Jaka tadi membantu diskusi. Jenengan do ngantuk napa mboten? Nah, pembelajaran itu diharapkan seperti itu ya Bapak Ibu, melibatkan semua siswa. Jadi gurunya hanya sebagai fasilitator, tapi tidak men-skip yang namanya metode ceramah, karena penjenengan juga harus memberikan pengantar materi ya Bapak Ibu. Nah, penguatan materinya dulu disampaikan dengan metode ceramah tidak apa-apa, tapi jangan dominan dan jangan lama-lama, jangan habis 1 jam hanya untuk menerangkan. Nah, seperti itu. Menerangkan itu idealnya berapa menit Bu Eni? Ya, sekitar konsepsi itu ya 10% dari pembelajaran atau 8. Ya, idealnya seperti itu nih Bapak Ibu, jangan terlalu lama ya. Nah, terlalu lama nanti anak-anak yo bosen. Nah, terus silahkan di dalam pembelajaran itu anak-anak ya suruh untuk literasi ya. Jangan terangke, nanti juga suruh membaca. Kalau di sini literasinya dilaksanakan berapa kali dalam seminggu Pak? Di awal pembelajaran Setiap 15 menit sebelum pembelajaran, dari Senin sampai Sabtu. Jumat pun juga. Jumat enggak, Bu. Jumat untuk kegiatan Jumat yang lainnya ya, Jumat bersih, Jumat sehat, Jumat rohani, ya semacam itu. Karena itu memang anjurannya dari kementerian tentang 7 pembiasaan itu ya Bapak Ibu. Salah satunya, kalau senam sudah diajarkan Bapak Ibu? Sudah. Aksi bergizinya? Bergizinya bawa bekal sendiri-sendiri Bu. Setiap P5 itu kita udah cek jurnal makanan sehat. Yang dilaksanakan P5 ya. Ya, itu wajib dari setiap pagi kita kontrol itu anak yang dibawa anak apa, nanti ada yang dapat apa istilahnya reward, gitu. Juga ada yang dapat peringatan kan. Di situ anak membawa menu 4 sehat 5 sempurna, jadi nanti anak bintangin sendiri berapa poin yang dimiliki gitu, terus nanti direkap. Itu baru kita awali di setiap pelaksanaan P5. Tapi sebenarnya kami juga menganjurkan di setiap hari itu anak untuk membawa makanan bergizi. Tapi yang paling efektif ya pas kegiatan P5 itu bisa terkontrol. Ya, P5-nya sudah berapa tema ini Bapak Ibu? Sudah 3 tema ya. Selesai berarti? Ya. Yang kelas 9 sudah selesai. 2 tema atau 3 tema? 2 tema. Yang nanti yang 1 tema untuk kelas 7-8. Monggo Bapak Ibu, ini salah satu P5 itu nanti mengakomodir visi ini ya Bapak Ibu, yang berjiwa Pancasila. Karena ini saya punya jadwal tadi observasi kinerja nih Bapak Ibu, saya mengingatkan penjenengan. Nah, sekarang namanya bukan PMN nih Bapak Ibu, tapi ruang GTK. Ya, bagian dari rumah pendidikan. Salah satunya ya, ruang GTK itu adalah adanya pengelolaan kinerja. Pak Jaka ini mengerjakan pengelolaan kinerja walaupun nanti habis di Mei tetap saya observasi ya Bapak Ibu. Penjenengan juga nanti diobservasi. Ini sudah perencanaan semua Bapak Ibu, sudah memilih RHK yang sesuai dengan rapor pendidikan. Ya, kalau Pak Jaka sudah sesuai memandu perencanaan pembelajaran, karena di kualitas pembelajaran raportnya adalah sedang dan turun. Tapi ini raport yang anak-anak mengerjakan ANBK tahun 2023. Yang anak-anak mengerjakan 2024 itu belum turun sampai sekarang. Nanti raportnya namanya rapor pendidikan 2025. Dan kita juga tidak tahu apakah ini nanti ANBK masih lanjut atau tidak. Karena juga yang kita tahu bahwa yang ANBK itu tidak semua siswa mendapatkan kesempatan.
dari TP itu bisa kita buat ATP dan modul ajar atau RPP. TP, ini Bapak Ibu, penjenengan di tujuan pembelajaran itu untuk ngecek ya Bapak Ibu, asesmen pembelajaran itu selalu jenengan cross check dengan tujuan pembelajaran, itu harus nyambung karena yang ingin kita capai adalah tujuan pembelajaran. Ingin kita lihat tujuan pembelajarannya itu apakah sudah tercapai atau belum lewat tadi namanya asesmen, baik formatif maupun sumatif. Terutama formatifnya ya Bapak Ibu, karena formatif itu yang prosesnya. Kalau sumatif itu yang cukup sekali di akhir PP atau di materi ya, akhir materi penjenengan laksanakan yang namanya sumatif. Observasi Bapak Ibu dilaksanakan kapan ini? Observasi kinerja? Oh berarti sudah jalan ini. Karena memang di ruang GTK itu atau PMM itu disederhanakan. Yang disederhanakan itu adalah di pengelolaan kinerja. Pengelolaan kinerja yang dulunya 1 tahun itu 2 kali atau per semester, ini cukup 1 tahun. Jadi masih panjang ya Bapak Ibu. Kalau belum observasi kinerja itu masih lama. Ya. Karena tadi periodenya atau siklusnya itu setahun. Ya. Tapi kalau sudah dilaksanakan ya enggak apa-apa. Paling enggak nanti di sebelum kenaikan kelas itu sudah selesai observasi nih Bapak Ibu. Pak Jaka juga dibantu loh Pak. Syukur-syukur Pak Jaka pensiun pun rampung. Tinggal mengisi refleksi nih. Nah Bapak Ibu, kalau Pak Jaka ini kan observasi tetap saya pantau ya Bapak Ibu. Jangan jadi observasi Pak Joko ya harus manut nih. Yang mengobservasi nanti Pak Jaka dengan tim ya. Mungkin kalau Pak Jaka sendiri karena menurut saya kepala itu sekarang sebagai manajer ya, tidak hanya berkaitan kegiatannya di sekolah tapi juga di luar sekolah ya, dipanggil dinas. Apalagi nanti kalau ada yang namanya SPMB ini belum disosialisasi ya Pak. Baru kemarin dari inspektorat itu terkait dengan regulasi ya. Tapi sudah sesuai dengan target perilaku, kemudian penjenengan tadi pesertanya sudah aktif, ya, sudah mengupayakan bagaimana menyusun TP dengan baik, kemudian menganalisis hambatan, kemudian bagaimana mengatasi hambatan. Ya. Saya lebih cenderung ke kekuatannya Bapak Ibu. Nah kelemahan itu kan bisa diatasi ya Bapak Ibu, karena penjenengan tadi motivasinya untuk mengajar itu cukup tinggi, ya. Bukan cukup tinggi tapi tinggi. Ya. Kita kembalikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa sekolah kita itu memang sekolah yang terbaik. Ya. Kalau untuk surplus ya memang kita harus sabar ya Bapak Ibu, karena memang sumber dana hanya dari bos saja, dan bos itu ada aturannya, ada juknisnya, dan harus dibagi-bagi rata, terutama ke skala prioritas. Ya. Karena kita tidak tahu nanti Bapak Ibu kurikulumnya itu masih lanjut atau tidak. Nah kurikulumnya ganti lagi, sendiri kena pokoknya buku siswa, buku teks utama Bapak Ibu. Buku teks utama ada buku guru, ada buku siswa yang diberikan kelas 7 dulu. Tapi kita nunggu dari kementerian dulu apakah ini nanti kurikulumnya dilanjutkan atau tidak. Oke Bapak Ibu, tambah lagi Bapak Ibu, penyederhanaan ruang GTK di pelatihan mandiri, jenengan sekarang tidak usah sampai ke aksi nyata ya. Sudah menyelesaikan post-test itu nanti langsung terbit sertifikat. Monggo nanti tadi sudah di Bu Eni ya, disampaikan ya, penjenengan itu yang harus Bapak Ibu proaktif ya, kemajuannya apa, perkembangannya bagaimana. Kalau nunggu workshop dari sekolah, IHT dari dinas, nah itu kan tidak memungkinkan jenengan masuk ke pengembangan diri yang ada di ruang GTK tadi atau pelatihan mandiri. Jangan hanya mencari sertifikatnya Bapak Ibu, yang penting adalah ilmunya. Syukur-syukur nanti bisa diimplementasikan ke siswa, ke sekolah,
ditularkan kepada Bapak Ibu guru. Yang kami ceritakan sekarang ini, kemudian ini menjadikan kita lebih dewasa, lebih profesional, dan kemudian lebih memajukan SMP Grogol 3 dan lebih mensejahterakan Bapak Ibu semua. Itu terima kasih Bu Nita, terima kasih. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin.